Halo guys, pernah bayangin nggak kalau anak-anak kecil diculik dan dilatih jadi mesin pembunuh tak berperasaan oleh CIA? Nah, hari ini kita bakal bahas sebuah film thriller spionase yang penuh plot twist berjudul The Internship. Dari pengkhianatan di dalam agensi, sampai rahasia keluarga yang kelam, semuanya ada di sini. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan rangkuman film seru lainnya di channel Cerita Singkat. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita masuk ke alurnya. Cerita dimulai dengan suasana tegang di Moskow. Musik dramatis mengiringi seorang agen rahasia yang masuk ke markas besar FSB, intelijen Rusia. Di dalam, ternyata ada agen wanita CIA yang menyelinap di dalam kereta pembersih. Begitu keluar dari kereta, dia langsung memberikan amplop berisi uang dolar Amerika kepada petugas kebersihan yang membawanya masuk sebagai uang sogokan. Lalu, dia minta waktu 5 menit buat menyelesaikan tugasnya sebelum menghilang. Ternyata, agen ini adalah Katalis, atau nama aslinya Rene James. Dia berhasil membobol sistem keamanan Rusia dan mencuri data rahasia, yaitu data-data sebuah program yang bernama The Internship. Ternyata, dia adalah salah satu bagian dari program rahasia itu. Tapi, aksinya ketahuan. Seorang penjaga masuk. Katalis langsung menghabisi penjaga itu, lalu lanjut turun dan menghabisi petugas di lantai bawah. Terjadi perkelahian brutal di koridor gedung. Katalis menunjukkan skill bertarungnya yang luar biasa, menghajar semua penjaga Rusia yang bermunculan sebelum akhirnya berhasil kabur. I consider you all family. We're raised by the internship. Ms. Catalyst. Setelah pelariannya, Katalis mengirim email massal ke rekan-rekannya sesama intern. Dia bilang, meskipun kita belum pernah ketemu, aku anggap kalian keluarga. Di sini terungkap kalau mereka semua adalah bagian dari program The Internship yang didirikan oleh Henry Byrne. Mereka diculik dari orang tua mereka saat masih kecil, disiksa, dan dilatih jadi senjata manusia. Anda yang dilatih punya penglihatan malam yang tajam, bernama apotekari. Anda yang dilatih tahan rasa sakit luar biasa, bernama kaliber. Bahkan ada yang bisa tahan napas sampai 10 menit, bernama Rubicon. Katalis mengajak mereka semua bertemu di sebuah hotel yang dia sewa. Menurutnya, mereka akan lebih kuat jika bersama-sama. So memorize the information it contains. And they're coming for you. Kita kemudian melompat ke sebuah ruangan gedung mewah. Di situ, seorang intern bernama Dagger dikepung oleh beberapa pria sangar. Terjadi pertarungan seru. Dagger punya keahlian dengan belati terbangnya, sementara penyerangnya semua menggunakan pistol. Di saat terakhir, muncul si Rubicon. Who are you? I'm with Catalyst. Setelah menghabisi penyerang yang tersisa, dia membawa Dagger pergi bersama Katalis. Di sisi lain, pihak Rusia yang dipimpin oleh Lebedev marah besar melihat markas mereka porak-poranda. Ternyata, Rusia pernah mencoba bikin program serupa, tapi gagal total. Intern mereka malah jadi gila dan bunuh diri. Sekarang, mereka nggak mau Amerika sukses dengan program ini. Lebedev memerintahkan agen andalannya, Vlad Korchenkov, untuk pergi ke New York dan menghabisi Katalis. We cannot have it either. New York there. And more. Well, we have... Pindah ke markas CIA, agen Janice Dalton dipanggil menghadap si Chief. Di sana sudah ada Dick Jones, petinggi operasi yang mukanya kelihatan serius banget.
Chief muji Janice karena reputasinya yang jago nanganin situasi ekstrim. Nah, disinilah semua rahasia mulai kebongkar. Chief nanya, sejauh mana Janice tahu soal program The Internship? Janice jelasin kalau itu proyek Henry Byrne buat jadiin anak-anak sebagai senjata hidup CIA. Tapi proyeknya dianggap bubar pas Byrne tewas. Dick Jones nambahin kalau Rusia sempat nyoba tiru, tapi gagal juga. Tapi ternyata, data terbaru bilang kalau Catalyst alias Rene James baru aja ngebobol markas Rusia dan nyuri daftar email dark web para intern yang tersisa. Puncaknya adalah, pas Chief ngasih tahu Janice dua rahasia besar. Pertama, ada penyusup Rusia berkode Phantom. Dan kedua, Catalyst itu sebenarnya adalah Rene, anak kandung Janice yang dulu dia kasih ke orang lain buat diadopsi. We have to bring these assets back in-house or better people suited for this job. There may be others. Two things you need to know. First is, Sesaat sebelum mereka semua kumpul, ada adegan menegangkan di mana seorang intern lain lagi dikejar habis-habisan sama agen Rusia. Pas si intern ini hampir ketangkap, tiba-tiba, bam! Sebuah mobil muncul entah dari mana dan langsung nabrak si agen Rusia itu sampai nyungsep. Ternyata di dalam mobil itu ada Catalyst dan Rubicon. Mereka langsung nyuruh intern tadi masuk dan tancap gas menuju tempat aman. Kembali ke Janice, dia pergi mencari bantuan ke mantan rekannya, Nelson Beatty, yang sekarang sudah pensiun dan jualan burger di sebuah food truck. Pertemuan mereka cukup unik. Nelson ngaku kalau jualan burger itu jadi terapi buat dia setelah dipecat nggak hormat gara-gara menghajar bosnya, si Dick Jones, yang katanya emang pantas dipukul karena kelakuannya yang menyebalkan. Probably not. Hungry? Want one? One's ready. Awalnya Nelson ragu buat terlibat lagi, tapi Janice curhat sejujur-jujurnya. Dia bilang kalau waktu umur 17 tahun, dia sempat hamil dan terpaksa memberikan anaknya buat diadopsi, karena merasa belum siap jadi ibu. Janice baru aja tahu kalau anak yang dia lepaskan itu ternyata sekarang jadi target operasi di program internship. Akhirnya, Nelson setuju buat bantu Janice nemuin Rene, sebelum pihak Rusia duluan yang sampai ke sana. And What the Russians do. Sementara itu, Vlad Korchenkov juga sudah mulai bergerak. Dia mendatangi sebuah gereja untuk menemui kontak rahasianya yang menyamar sebagai seorang pastor. Dengan dingin, Vlad bilang, "Berkatilah saya, Bapak, karena saya akan berdosa." Vlad meminta dukungan penuh, pasukan, senjata, dan kendaraan untuk beraksi hari itu juga. Dia bahkan sempat menyindir kalau nggak ada bedanya antara KGB dan FSB selain cuma beda 2 huruf. So we look like good people. Pas lagi bersiap, Vlad dapat telepon dari Lebedev yang ngabarin kalau lawan mereka adalah Janice Dalton dan Nelson Beatty, 2 agen yang ternyata punya sejarah masa lalu sebagai kekasih. Lebedev juga ngasih koordinat GPS tepat di mana Catalyst berada. Sekarang, Vlad punya semua yang dia butuhin buat habisin targetnya. Is the easily. You didn't try hard enough. Catalyst can be found. how they know that? Now, get on with your work. Di sebuah Airbnb di New York, Catalyst akhirnya kumpul bareng intern lainnya. Masing-masing punya cerita kelam yang bikin nyesek. Ada Julie, apotekeri, gadis Yahudi dari New York yang pernah kerja bareng kedutaan Israel buat nyuri dokumen dan ngabisin target pakai racun herbal yang dia campur ke teh mereka. Terus ada Chloe, dagger, yang aslinya dari Prancis dan pernah kerja buat anggota kabinet, sampai akhirnya dia disuruh bunuh bosnya itu. Lalu ada Elliot, Rubicon, yang dilatih di Italia Utara dan sempat jadi orang kepercayaan miliarder teknologi di Inggris. Si miliarder itu katanya bunuh diri, tapi ya Elliot cuma bilang dia nggak bunuh orang itu, meski tatapannya mencurigakan. Ada juga si Kaliber, cowok gede yang simple banget. Dia ngaku tugasnya cuma satu, yaitu jago nyakitin orang. Terakhir ada si Analyst, cowok yang pakai slop rumah dan kelihatan cupu, tapi jago banget soal duit. Dia dulu ditempatin barang atasnya Rusia di Philadelphia, yang hobi judi. Makanya dia jago banget main saham dan manipulasi keuangan. Catalyst meyakinkan mereka kalau meski masa kecil mereka dicuri, sekarang mereka punya satu sama lain sebagai keluarga. Last but not least, our
acute hearing. What I'm really good at is Jay working in Philadelphia, who loved to gamble. Di saat yang sama, Nelson datang ke markas Vlad. Dia disamperin oleh anak buah Vlad yang badannya gede banget. Anak buahnya menghalangi Nelson untuk bertemu Vlad, sambil ngancem Nelson. Tanpa ragu, Nelson langsung menghajar orang itu, lalu segera keluar dan manggil taksi. So glad to come. Sit down. I'm going. Tapi taksi itu ternyata milik pengintai CIA. Seorang anak buah Dick Jones menyusul Nelson masuk ke mobil sambil nodongin pistol. Dia ngancem supaya Nelson tidak ikut campur urusan Vlad. Tapi lagi-lagi, Nelson nunjukin skillnya, merebut pistol si agen, menghajarnya, lalu membawa taksi itu kabur. Problem with that? The son of a bitch hit me. Well, there are those who might say you... Paginya, di tempat persembunyian para internship, Katalis memasang kamera pengawas tersembunyi di dahan pohon sekian rumah. Kemudian mereka ngobrol santai di dalam rumah. You're lucky we woke up. Thought everybody could harmless. Mereka semua bangun dengan perasaan yang agak fly gara-gara teh buatan apotekeri. Analis bahkan ngira dia dibius, tapi apotekeri bilang itu cuma teh akar valerian, biar mereka semua bisa istirahat total. Di sela-sela obrolan, Katalis ngeluarin daftar intern yang dia curi dari markas FSB Moskow. Katalis ngaku kalau dia sebenarnya udah coba ngirim pesan ke semua orang di daftar itu. Tapi faktanya, cuma mereka berlima yang berani datang. Kenyataan pahit ini bikin mereka sadar kalau mereka adalah sisa-sisa terakhir dari program internship. Pas lagi asik diskusi, mata si analis tertuju pada deretan angka di bawah dokumen. Berkat keahliannya di bidang keuangan, dia langsung ngenalin kalau itu adalah nomor routing untuk Bank United First di New York City. Tapi kedamaian mereka nggak lama. Vlad dan pasukan Rusia berhasil melacak mereka dan sudah bermunculan di hutan. Alarm langsung bunyi di monitor pengawas milik Katalis. Mereka langsung bersiap. Di saat itu, Nelson menelpon Vlad dan mengkonfrontasinya. Ternyata, saat dia menghajar anak buah Vlad, Nelson telah menempelkan alat pelacak di jaketnya. Sekarang dia juga tahu posisi Vlad sekaligus para intern. Attack from both sides. Okay, go. Vlad dan pasukannya segera mengepung rumah mereka, dan para internship bergerak untuk kabur. Yes, ma'am. Pick up the rear. Shit's about to get heavy. Huh? We head out to the snow. Terjadi baku tembak seru. Di saat yang sama, Nelson juga sudah tiba di tempat itu dan membantu intern menggunakan senapan snipernya. Akhirnya, Katalis dan timnya berhasil kabur menggunakan mobil van yang sudah mereka siapkan. Melihat semua sudah aman, Nelson juga segera meninggalkan lokasi. Sementara Vlad akhirnya menyadari kalau Nelson sudah menempelkan alat pelacak di jaket anak buahnya. Dengan emosi, dia menghabisi anak buahnya itu. Yeah, the whole place is a mess. Hey. Setelah aksi pelarian itu, Nelson menghubungi Rene lewat telepon dan ngaku sebagai sekutu. Dia minta untuk bertemu. No, but there was someone on the ridge back in the... I'm an ally. Pas mereka akhirnya ketemuan, Nelson ngejatuhin bom yang bikin Rene shock. Dia bilang dia diutus oleh ibu kandung Rene. Rene awalnya nggak percaya, karena dia ngerasa nggak punya ibu dan cuma dibesarin sama internship. Nelson pun jelasin masa lalu ibunya yang pedih. Hamil muda di umur 17, diusir keluarga, sampai terpaksa nyerahin Rene buat diadopsi demi bertahan hidup.
sebelum akhirnya masuk CIA. Nelson juga ngingetin soal ancaman Vlad Korchenkov yang lagi ngejar mereka, dan kemungkinan adanya pengkhianat di tim intern. Kill you, as you've just witnessed. I don't know how they found you. His name is Vlad Korchenko. Nelson akhirnya ikut bareng tim intern dan ngelihat rencana mereka buat ke Bank United First di New York. Not quite. That's the list I retrieved. Union Bank. We think they're the coordinates to the New York City bar. That last bit. No. Akhirnya, Nelson ngebawa Rene buat nemuin ibunya secara langsung di titik pertemuan. Pas Rene akhirnya ketemu Janice Dalton, suasananya canggung banget. Rene sempat ragu gimana dia bisa yakin kalau Janice beneran ibunya. Tapi Janice cuma bilang, tugasnya sekarang adalah jagain Rene supaya tetap selamat. Tiba-tiba, suasana makin tegang pas Dick Jones muncul bareng pasukannya. Dick dengan sombongnya nyebut para intern sebagai aset yang harus dibawa pulang dari agensi. Tapi Rene langsung nolak mentah-mentah dan bilang kalau mereka adalah intern, bukan aset siapa-siapa. Dan di saat itulah, Vlad yang ternyata sudah berada di situ melepaskan tembakan pakai senapan snipernya. Pertempuran kembali terjadi. Para intern kembali berhasil melarikan diri menggunakan mobil van-nya. Janice yang merasa dia dijebak dengan kemunculan agen CIA di situ, langsung menelpon chief-nya dan mengkonfrontasinya. Tapi tentu saja sang chief CIA itu membantah. Sementara itu, Nelson berhasil melumpuhkan Vlad. Vlad yang coba melawan dengan mengambil senapannya, akhirnya tewas, dihabisi lebih dulu oleh Nelson. Was it you? Constrained by the legal niceties that you... I wouldn't. Pindah ke para internship yang berhasil lolos dengan mobil van-nya. Mereka sadar, ada pengkhianat di antara mereka. Katalis menyuruh semua keluar dari mobil. Yeah, sure, maybe the guy's good, but twice? Dia mulai profiling setiap orang dengan kecurigaannya. Akhirnya, Katalis mengumpulkan semua ponsel timnya. Setelah diperiksa, ditemukan pesan rahasia yang membocorkan lokasi mereka ke Rusia. Handphone itu ternyata adalah milik analis. I'm here, blocking these coordinates, meeting Rubicon's the mole? yours. Those aren't my messages. Where'd you grow up? And I was assigned, took me to Russia. So how long you been working for the Russians? Lie! Kaliber yang emosional langsung menembak mati analis di tempat. Mereka pun mengubur mayatnya dan lanjut ke tujuan utama, sebuah bank tua berdasarkan kode Trafalgar 9. We're gonna take a family trip to the bank. Bank itu sudah tidak beroperasi selama 10 tahun, tapi mereka menemukan data pembayaran listriknya gede banget, dan mereka menyadari kalau sedang diawasi. Namun, Rubicon berhasil ngehack sistem CIA, bikin monitor pengawasnya mati semua. But I'm going. Well, it's like you said. We're still being watched. What's happening? Akhirnya, Katalis berhasil menemukan pintu rahasia yang menuju ruang bawah tanah. Really upgrade that security system. Setelah Ronicon berhasil kembali ngehack sistem keamanan pintu lift tempat itu, mereka akhirnya berhasil masuk ke ruang rahasia di bawah gedung. Ternyata bank itu cuma kedok. Di bawahnya ada fasilitas rahasia CIA yang masih aktif. Mereka masuk ke sana dan menemukan hal yang mengerikan. Program internship nggak pernah mati. Dick Jones ternyata menjalankan program generasi baru, di mana anak-anak kecil dibesarkan bersama dalam lab untuk jadi pembunuh yang lebih sempurna daripada Katalis dan teman-temannya. Hey, don't breathe!
Tiba-tiba, ruangan itu sudah dipenuhi dengan gas tidur, bikin semua anggota intern pingsan. Lalu Dick Jones muncul, tapi ternyata Katalis yang sudah dilatih untuk menahan napas tidak pingsan. Dia langsung nodongin pistol ke Dick. Di sini, Dick Jones bilang kalau para intern lama ini adalah produk gagal yang punya perasaan, berbeda dengan intern baru yang lebih sempurna. Company doesn't know what you're doing now, does it? You see, there's always that one person, new breed of intern. This country. Gak lama kemudian, anak buah Dick menyerbu masuk ke ruangan. Terjadi todong-todongan senjata antara mereka. Di saat yang menegangkan itu, tiba-tiba Janice dan Jones tiba. Tanpa basi-basi, Janice langsung melepaskan tembakan. Terjadi pertempuran final di dalam lab. Janice dan Katalis bahu-membahu bertarung melawan pasukan agensi. Setelah semua pasukan agensi dilumpuhkan, mereka sadar Dick dan Nelson sudah tidak berada di ruangan itu. Ternyata Dick sudah kabur, tapi dikejar Nelson. Akhirnya Nelson berhadapan langsung dengan Dick Jones. We started, huh? Setelah perkelahian sengit, Nelson berhasil melumpuhkan Dick. Di akhir film, Chief muncul dan memberikan wewenang kepada Janice untuk mengelola program tersebut dan menjaga anak-anak intern dan memastikan agar mereka diperlakukan lebih manusiawi. Janice setuju dengan syarat Nelson kembali ke agensi dan membantu dia. Dan anaknya Rene, alias Katalis, juga membantunya. It's right. I'm fine. Okay, fellas, let's get these bodies out of here. Janice berjanji ke Rene kalau mereka akan memulai hidup baru sebagai keluarga. Tapi tunggu dulu. Film ditutup dengan sebuah plot twist paling gokil. Sekarang mata-mata Rusia akhirnya terungkap. Dan ternyata Jeans, Dalton, dan Rene, mereka sebenarnya adalah Phantom, mata-mata Rusia yang sudah bekerja untuk agensi CIA selama puluhan tahun. Kita diperlihatkan kilas balik yang bikin merinding. Ternyata, dia sengaja memberikan bayinya Rene ke program internship sebagai bagian dari penyamarannya yang sangat dalam agar bisa mengontrol program tersebut dari dalam. Kata-kata terakhirnya ke Rene kecil dulu adalah, jangan pernah biarkan mereka melihatmu merasa sakit. Gimana menurut kalian guys? Gila banget kan plot twistnya? Ternyata ibu yang kelihatannya pahlawan justru adalah dalang di balik semuanya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di ringkasan film seru lainnya, hanya di channel Cerita Singkat.